Karena kamu gak mau main sama aku bakal buat kamu jadi ikan asam manis. Nenek kecilku. Aku udah lebih dari 400 tahun. Kulit kasar, daging tebal, gak enak dimakan. Bebas convaincu. Gak mau denger, kalian gak mau main sama aku. Bosan banget. Lele, kamu nakal lagi. Ikan koi dipelihara kakek buyutmu Ratu. Cepat kembalikan. Anak nakal. Kalau kamu tidak segera mengembalikannya, aku akan marah. Tidak baik, harus menenangkan si kecil ini. Kalau tidak, semua orang akan menderita. Lele sayang, jangan nangis lagi. Kalau kamu tidak biarkan mencari ayahmu. Benarkah? Jadi siapa sebenarnya ayahku? Dit Nadia. Jadi ini ayahku. Ganteng banget. Tentu saja ganteng. 9 tahun lalu pertama kali turun gunung. Pergi ke bar untuk bersenang-senang hingga mabuk. Siapa namamu? Xiao Meng. Saat itulah, tanpa sengaja, Lele. Ayah, kamu baik-baik saja? Kotak beratnya ratusan kilo. Kamu begitu saja melemparkannya. Iya, ayah. L'éveil est vacant. Adik kecil, kamu salah orangnya. Aku bukan ayahmu. Kamu adalah ayahku. Ibu yang menyuruh aku mencarimu. Adik kecil, jangan asal bicara. Kalau tunangan dengar, aku nggak bisa jelasin. Sudahlah, pulang saja. Jangan ganggu aku beres-beres barang. Ini. Kerja terus, jadi kurang istirahat. Halo nih. Barang sudah dibereskan. Sekarang bisa main denganku kan? Oh ya, Bu Haidong. Anak ini siapa ya? Vivi, kamu jangan salah paham. Anak ini tidak bisa menemukan rumahnya. Salah mengira Aku tidak begitu. Vivi, kamu datang ke sini saat ini. Ada apa ya cari aku? Telepon kamu tidak diangkat. Nggak jadi beli rumah, nggak jadi nikah juga? Lagi kerja, nggak bisa lihat telepon. Soal rumah. Udah kasih kamu 200 juta, Pemilik rumah naikin harga minta 5 juta. Hari ini harus bayar. 3 kali naik. Karena rumahnya bagus, aku kasih tahu ya. Kalau nggak beli rumah itu, kamu jangan harap bisa nikah sama aku. Tapi uangku nggak cukup. 5 juta nggak ada. Tas edisi terbatas harus beli hari ini. Ayah, jangan percaya dia. Dia ambil uang bukan untuk rumah, tapi tas bermerek. Anak liar, kalau ngomong sembarangan lagi, ku bungkam mulutmu. Ayah, percaya pada ku. Bu Haidong. Kamu punya anak jelek sebesar ini. Vivi, jangan salah paham, anak ini nggak ada hubungannya sama aku. Aku sekarang sangat marah. Rumah nggak beli, pernikahan jangan harap Jangan marah, aku akan membelinya. Aku akan mengambil pinjaman ponsel segera. Gadis nakal, menipu uang ayahku, aku akan memperbaikinya. Ayah, Lia. Kau sama sekali tidak membeli rumah itu. Bagaimana dengan uang saya? Vivi, apa ini? Apa ini? Di mana rumahku? Kamu bawa aku ke sana sekarang. Iya. Aku belum beli rumah. Tapi itu untuk masa depan kita, kan? Katakan padaku. Uangku kemana semua? Cuma 20.000, kan? Kenapa harus tegang? Cuma 20.000. Gajiku sebulan 5.000. Nabung lama terkumpul. Kemana uangnya? Bilang. Tentu saja aku simpan buat kamu. Aku bantu simpan. Lihat, kamu antar barang, tiap bulan dapat segini.
Kalau nggak nabung, kalau nanti kita punya anak, gimana? Kamu bisa jujur sama aku. Aku nggak pelit kamu. Kamu sayang uang, nggak sayang aku. Bukan begitu. Sebenarnya aku beli semua tas dan pakaian bermerek. Bersama Zhang Desho, menikah masuk Zhang family. Langsung aku putusin kamu, kurir jelek. Haidong. Aku ingin menikah dan hidup bersamamu selamanya. Aku bisa bersumpah. Vivi. Aku percaya padamu. Vivi bersumpah. Setia pada Wu Haidong, tidak akan ada yang lain. Melanggar janji kina Peter 5 kali. Vivi. Aku percaya kamu mencintaiku, tak perlu bersumpah. Bisa pinjamkan aku 50.000 lagi? Aku benar-benar butuh. Aku akan segera pinjam lewat aplikasi. Matahari terik ini. Aku tidak percaya Tuhan bisa menyambat. Perempuan jahat, aku pasti akan menghukummu. Dibohongi dan kena petir. Hanya kebetulan saja. Cuaca begini bagus, kok ada petir? Aku benar-benar hanya mencintaimu. Tante, katakan yang sebenarnya, atau petir tidak akan berhenti. Aku bilang. Bu Hedong. Kamu cuma cadangan bagiku. Puluhan juta yang kamu pakai buat beli rumah sudah aku belikan tas semua. Semuanya buat memancing pria kaya. Begitu aku dapat pria kaya, langsung kubuang kamu. Sepertinya tante kali ini benar-benar jujur. Diam kamu. Haidong, dengarkan aku jelaskan. Papa. Baru saja langit pun tak tahan, jangan sampai kau tertipu. Fei. Apa yang kau tadi bilang? Tadi aku kaget jadi asal ngomong. Tetap percayalah padaku, benar kan? Haruskah aku mempercayaimu? Haidong. Dasar jalang, berani memukulku. Pergi sana. Seharusnya aku sudah meninggalkanmu sejak lama, dasar miskin. Ayah, kamu hebat sekali. Aku lagi nggak mood main denganmu sekarang. Kalau ayah punya uang, apakah dia tidak akan ditinggalkan? Aku harus membantunya. Ayah lihat, ada uang. Aku bilang apa? Pasti karena kerja siang malam tanpa istirahat. Sampai muncul halusinasi. Lele. Di dunia manusia, kamu tidak bisa pakai mantra uang. Sekarang aku menarik kembali mantranya. Jika ingin harus belajar cari uang dengan jujur. Mengerti? Ibu sebagai dewa tertinggi, tetap nggak mau bantu papa. Aku punya cara. Aku tahu. Papa, ikut aku. Tante, beli nomor ini. Beli berapa? Beli 1 kupon aja. Enggak, beli 10.000 kupon. 10.000 kupon. Itu kan 20.000. Ayah, percayalah sama aku. Nomor ini pasti menang besar. Semakin banyak beli, semakin besar menangnya. Tidak boleh. Tabungan tinggal 20.000. Beli 1 saja. Ayah, percayalah sama aku. Sudah terlanjur beli, tidak bisa dibatalkan. Apa? Semoga beruntung, dapat. Kalau tidak, aku rugi besar. Ayah, kita dapat hadiah besar.
Hadiah utama kali ini sayangnya tidak ada pemenang. Hadiah akan terakumulasi untuk periode berikutnya. Tidak ada pemenang. Kenapa nomornya semua berubah? Ayah, bagaimana ini? Jangan ikut aku lagi. Ayah, Sudah kubilang, aku bukan ayahmu. Aku mohon padamu. Jangan sakiti aku lagi. Mungkin akan hujan. Sudahlah, aku tak marah padamu. Biar kuantar kamu pulang. Apa yang terjadi cuaca ini? Kamu tahu acara lelang di hotel? Iya, kenapa? Kabarnya ada permata dengan harga awal 1 miliar. Wah, mahal sekali. Kalau punya harta, bisa dijual dan jadi kaya. Betul. Bisa ajak ayah jualan cari uang. Ayah lapar, ajak aku makan yuk. Selamat untuk Tuan Zhang, berhasil dapatkan kalung berlian seharga 5 juta. Selamat. Tuan Zhang. Kalung itu adalah. Untukmu. Terima kasih sayang. Untungnya dia sudah putus dari kurir jelek itu. Kalau tidak, mana bisa melayani Tuan Besar Zhang. Kamu kan begitu cantik. Seharusnya sudah bersamaku sejak dulu. Kurir yang payah itu. Ini hotel Yusing termewah di kota. Terlalu mahal, ayo kita pergi. Wu Haidong. Yu Vivi. Wu Haidong. Kamu berani datang ke sini. Ini kan hotel paling mewah di kota. Uang di kantongmu cukup enggak? Kami mau jualan. Jualan. Seorang kurir bisa jual apa? Jual baju lusuh di badannya atau sepatu jelek di kakinya. Atau jual topi hijau di kepalanya itu. Ayo kita pergi. Berhenti. Tempat seperti ini bukan tempat kamu bisa seenaknya masuk dan keluar. Apa yang kamu mau? Me mange à Kelua. Kamu. Masuk lelang tanpa izin, aku bisa lapor polisi. Tapi kalau kamu mau memanjat keluar, aku abaikan. Kalian sudah keterlaluan. Wu Haidong. Bos Zhang sudah memberimu kesempatan. Jika kalian tidak ingin ditangkap, keluarlah. Camille d'Issigny un tuc manjual, bucan mazuk tan paisin. Kau ingin menjual sesuatu? Calo begitu tunjukan hartamu. Bolehkah aku memilikinya? Ini adalah harta yang ingin aku jual. Sialan kau. Kau ingin menjual kotoranmu? Seperti kurir bau, kau tergila-gila dengan uang, bukan? Adik kecil, aku lihat kamu kasihan. Kasih kamu 100.000, cepat pergi dengan kurir ini. Serratus ribucurant. Baiklah, hari ini aku senang. Kasih kamu 1 juta. Masih kurang. Jangan tak tahu diri ya. Kamu jangan ribut, ayo kita pergi. Paman, jangan-jangan ini pun kamu tidak sanggup beli. Saya tidak mampu membelinya. Di Suzhou ini tidak ada yang Xiang Jiahao tidak mampu beli. Ini ada 5.000 RMB. Lumpurnya. Saya beli. Memang Zhang Dashao kita ini pemurah. Itu tidak cukup, Paman. Apa kamu gila karena miskin? Memalukan. Masih anak-anak, jangan sakiti. Awalnya aku gak percaya dia itu anakmu. Sekarang lihat tingkah malunya ini. Persis kayak kamu Wu Haidong. Yu Vivi. Jangan keterlaluan. Oke. Anggap saja aku kasih uang ke pengemis. Kamu bilang berapa? 1 miliar. 1 miliar.
Nah, ini bukan tempatmu mengamuk. Ambil uang 50.000 ini dan pergi dengan ayahmu. Aku ini anak perempuan dari Dewi tertinggi 3 dunia, yang menempel di tubuhku bukanlah kotoran, tetapi obat dewa. Anak ini benar-benar gila. Minum ini bisa hidup lebih lama, kembali dari kematian. Kalau tidak percaya, Singkirkan benda kotor ini. Menyebalkan sekali. Dasar anak tak tahu adab. Ada orang di sini. Ayah dan anak ini harus keluar dan dihajar. Yapak. Anti-camp, anti-camp. siapa yang berani melakukan ini? Beraninya kau mengusir tamu Hotel Jade Hingku? Nona Liu. Keluarga Sang Mu mungkin punya kekuasaan di Suzhou. Tapi kau tidak cukup baik untuk wilayah keluargaku. Nona Liu, salah paham. Pengemis dan putrinya masuk tanpa izin. Apa dengan pengemis? Keluarga Zhang selalu menindas orang lain, bukan kita yang tidak Tolong ambilkan segelas air. Kakek, tunggu, aku segera pergi. Kesempatan sudah datang, cepat ambilkan segelas air. Kakek, aku punya air di sini, minumlah. Terima kasih, Nona kecil. Zhang. Sebenarnya ada apa? Nona Liu, air ini. Kakek, kamu baik-baik saja kan? Kamu memberi kakekku minum apa? Bocah nakal menggosok kotorannya sendiri memasukkannya ke cangkir untuk Tuan Liu. Kotoran dari tubuh. Iya. Dia pengemis, mungkin punya penyakit menular, jadi. Tuan Liu jadi seperti ini kan? Kamu menyakiti kakekku. Aku takkan melepaskan. Anakku tidak menular. Jangan dengarkan omong kosong. Tapi kenapa Tuan Liu minum air yang dia kasih tanah langsung berbusa? Pasti dia sakit. Cepat tangkap dia. Ya tangkap dia, jangan membahayakan orang lain. Tangkap, tangkap. Bawa dia pergi, tangkap. Dia anak-anak, jangan susahkan. Ada apa-apa, hadapi aku. Ternyata ayah sangat sayang padaku. Senangnya, Tunggu sebentar. kakek. Kamu siapa? Ini tidak mungkin. Kakek Liu sudah lumpuh setengah hidup. Bagaimana bisa tiba-tiba berdiri dan jadi pemuda segar? Hampir lebih muda dariku. Dokter kecil, bukan hanya sembuhkan penyakit, tapi buatku muda lagi. Anak kecil, maaf aku salah tuduh kamu. Kamu mau kompensasi apa bilang? Kakak tak apa, karena aku sudah sembuhkan kakek. Bisa tidak bayar sedikit biaya pengobatan? Oke, tentu saja. Seberapa kamu mawakan aku? Quelle obégitu. Bagaimana kalau 1 miliar? Aku mengerti, ini pasti sihir. Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang lumpuh tiba-tiba jadi hidup dan bersemangat? Kalian jangan tertipu oleh gadis busuk ini, ayahnya cuma kurir. Mana mungkin dia jadi dokter hebat? Kalau iya, kenapa dia masih miskin? Iya, dia cuma penipu berkedok spiritual. Tuan Liu. Anda terkena tipu sementara. Sebentar lagi kembali normal. Itu Sang Jiahao. Tubuhku ini, aku yang lebih tahu. Aku baru sembuh dari sakit. Kalau kau tidak menjemput apa, malah merendahkan dokter muda hebat. Apa niatmu? Bukan begitu Tuan Liu, aku ini memikirkan kebaikanmu. Bukannya cuma 1 miliar. Zixu, transfer. Berikan nomor akunmu padaku, bagian keuangan yang kirim. Papa, kita jadi kaya. Bisa beliin aku es krim gak? Anak kecil, hotel kami punya es krim mewah impor dari Italia. Mau makan sebanyak apapun, silakan. Wah, Nona Liu memang kaya ya. Kapan bayar utang ke kami, Dong Hui? Kalian datang buat apa? Nona Liu gak lupakan? Keluarga Liu beli tanah 100 hektar di pantai Donghui seharga 10 miliar, tapi belum bayar. Saya kesini nagih. Omong kosong. 100 MU tanah itu awalnya milik keluarga Liu kami. Dulu diam-diam mengubah kontrak, sekarang minta 100 miliar. Untuk membelinya kembali, benar-benar konyol. Si tampang putih ini. Pantas Nona Liu tidak mau dengar saya, suka si tampang putih. Diamku. Nona Liu, tampang putih tidak akan peduli kamu, coba dengan saya pasti buat kamu nyaman.
Kakek, kamu tidak apa-apa kan? Anak ini ternyata kakekmu, Liu Zhenfeng. Kalian semua bajing, cepat keluar hotel Yusing. Kalau tidak, Mengancam aku, kamu cantik, aku sudah lama ingin bermain denganmu. kamu mau apa? Ayo, Lepaskan aku. Lepaskan. siapa yang tahu betapa hebatnya perusahaan Donghui saya, jangan ikut campur. Siapa yang memukul saya? Ayah memang berani, bagus pukulannya. Kamu mau jadi pahlawan penyelamat? Kubuat kau jadi pekundang. Kenapa tiba-tiba aku jadi kuat begini? Pukul dia, ayo serang. Kau berani menantang perusahaan Donghui kami? Tunggu saja, akan kupanggil orang sekarang. Semua orang menemani kematianmu. Cacao non. Camille Bucan Zheng Mereka. Kami tidak kenal pengemis bau ini. Aku tidak peduli, sekarang tidak ada yang bisa pergi. Celaka, menyebabkan masalah besar. Akan membuat masalah bagi ayah. Om, kalau aku kasih harta, bisa lepasin ayahku nggak? Anak kecil punya harta apa? Bocah nakal, berani minta dari aku. Tunggu sebentar. Lepasin anak Pak Liu. Ini urusan kalian dan Donghui. Jean Ganli batkan Camille, Oran Biazaya. Asalkan kamu lepaskan anak, kami tidak mau tanah lagi. Kakek, tidak bisa. Serius, Kelu Arga Liu Camille Jean Jitepati. Tuan Liu. kamu yakin beri tanah itu padaku? Aku langsung pergi dan tidak akan mengganggu lagi. Tidak bisa, jangan biarkan kakek Liu beri tanah itu pada orang jahat ini. Aku akan bunuh gadis ini. Urusi gadis liar ini atau tidak. Kalau bikin masalah dengan grup Donghui, kita bakal dapat masalah besar. Takut apa? Di Susiti, bukan hanya Donghui bisa atur segalanya. Pak Liu, kalian orang terkaya di Susiti. Grup Donghui pegang kendali dunia hitam. Lawan Donghui, nggak takut keluarga Liu hilang dari Susiti? Kamu bawa si dokter kecil. Urusan selanjutnya biar keluarga Liu bikin masalah dengan grup Donghui, kalian pikir bisa pergi? Zhang Jiao. Kamu masih manusia, dia cuma anak-anak. Gak peduli, kalau Kak Haunan belum bilang, dia gak boleh pergi. Aku lihat, mata kiriku jadi terang. Ini kamu. Ini obat kamu kasih barusan. Dokter kecil. Kamu bilang, apa yang kamu mau, aku bisa kasih. Kalau gitu, balikin tanah itu ke kakek. Gak masalah, pasti gak masalah. Dan kamu juga harus minta maaf ke Kak Zisue. Ini. Matamu itu aku yang sembuhkan, aku juga bisa membuatnya tidak bisa melihat kapan saja. Baiklah. Maaf, Kak Liu. Sudah selesai. Kalau begitu, aku pamit. Kata-katamu harus bisa dipegang ya. Tidak masalah, aku pasti menepatinya. Ayo. Aku kasih tahu ibuku kalau aku bisa melihat. Adik kecil, kamu benar-benar tabib. Hai Dong. Bisa nggak anakmu juga bantu kami? Tidak bisa. Wu Ge. Tolong bantu Camille. Bukankah menolong itu baik? Bantu mereka, ayah. Iya, benar. Ayo makan. Besar sekali. Kalau nggak habis gimana? Ini obat ajaib, nggak boleh dibuang. Iya, benar. Kenapa bantu mereka? Aku nggak buat obat dewa, aku buat obat jelek. Cepat kabur. Ayo pergi. Mantap. Bukan cuma sembuhkan sakitku, tapi juga selesaikan sengketa Liu dan Donghui. Aduh, Kak. Kenapa? Akun mereka belum kasih aku biaya medis. Gimana dong? Enak nggak? Ayah, biaya medis kita belum dapat. Gimana mau kaya? Kamu ini anak kecil, mikir kayak terus. Ibumu ngajarin kamu terlalu ekstrim ya? Maksudnya apa? Ayah, maksudku ya. Ibumu gak ngajarin kamu dengan baik, nanti biar aku yang ajarin kamu. Apa yang terjadi? Siapa itu? Ada apa? Itu ibu datang. Siapa bilang tidak mendidik anak dengan baik? Kamu. Kamu hantu atau monster? Bisa tiba-tiba muncul.
Tentu saja ibu itu dewa, bahkan putri suci tertinggi di 3 dunia. Putri suci apa? Tapi saya merasa wajahmu agak familiar. Perhatikan baik-baik siapa saya. Siapa namamu? Dream. Dream. Di mana kau? Sudah 9 tahun. Dari mana saja kau? Aku adalah Dewi Peri. Aku peri paling kuat di 3 alam. Itu sebabnya aku tak bisa bersama manusia. Aku tak bisa menahan diri 9 tahun yang lalu. Baru hamil. Ayahku menangkapku dan mengurungku. Gadis suci surgawi. Kamu bercanda, kan? Ibu memang gadis suci, makanya dia bisa menghilang. Apa mungkin? Benar ada dewa. Kalau begitu aku punya istri dewa dan anak perempuan dewa. Aku gadis suci surgawi, kalau aku bersamamu. Tidak bisa lagi menerima persembahan dari dunia manusia. Ayahku bilang kerugian ini tanggung jawabmu. Kamu yang harus mengganti kerugian. Anggap saja sebagai uang mas kawinmu untuk Bisa bersamamu, berapapun saya bayar. Berapa banyak? Hanya 10 juta. Tidak masalah, saya akan segera pinjam. 10 miliar. Apa 10 miliar? Mama, pakai sihir untuk bantu ayah dapat uang. Begitu kita bisa hidup bersama sekeluarga. Tidak bisa, itu aturan dari kakekmu. Bagaimana aku bisa Baiklah, ayah, mari cari uang sekarang. Bagaimana aku dapatkan 10 miliar? Wu Haidong. Kamu punya 2 hari, jika tidak bisa siapkan mahar. Aku hanya bisa membawa Lele kembali ke dunia dewa. Kita tidak bisa bertemu lagi. Luangkan waktu dengan ayah. Aku akan datang lagi 2 hari lagi. Tidak apa-apa, ayah. Aku punya cara untuk menghasilkan uang. Aku tak mau berpisah denganmu. Wajah pria ini menakutkan. Gaya rambutnya benar-benar jelek. Pelacur itu sengaja menjebak kita agar kita jadi seperti ini. Zhang Dasha, apa yang harus kita lakukan? Berani menipu aku. Tidak akan melepaskan ayah dan anak itu. Kalau dia bisa sulap, harus menangkap setan. Ayo, ayo. Wah, wah, wah. Aduh. Anakku, berhenti berteriak. Aku di sini. Aku sudah lama memanggilmu, dan kau baru saja keluar. Hampir membuatnya ikan asam manis. Aku takut kamu membuatku. Kau hampir mengubahnya jadi ikan asam manis. Tapi aku takut kau akan jadikan aku sup naga. Hentikan omong kosong ini dan bantu aku. Astaga. Apa yang kau lakukan? Memotong timbanganmu. Menjualnya bisa membantu ayahku mendapatkan 1 miliar untuk mas kawin. Tidak bisa. Sisik naga adalah harta berharga di 3 dunia. 1.000.000 tahun baru tumbuh 1, jangan bilang miliaran. Ratusan miliar tidak bisa membelinya. Akhirnya kau beri atau tidak? Tidak beri. Baik, jangan lupa. Teman kecilku adalah Nezha. Apa kau ingin mendapatkan otot? Memutus otot naga. Juga tidak bisa memberikan sisik naga. Anak suci kecilku, jangan menangis lagi. Anak kecil, tolong jangan menangis. Kalau kamu terus menangis, kita akan bermasalah. Baiklah, baiklah. Akan kuberikan 1 untukmu. Naga putih kecil, aku datang. Lele. Lele, kamu di mana?
Kemana saja? Aku khawatir. Papa, aku bantu kamu dapatkan 1 miliar. Benarkah? Nona Liu. Ini sudah jadi barang terbaik di seluruh Sucheng. Kakak Zichou. Untuk ulang tahun 100 tahun Shifu, kasih pedang Linglong sebagai hadiah. Tapi hampir semua barang berharga di dunia ini udah dikumpulin kakak Tianming. Bisa dapetin pedang ini aja udah bagus. Di pesta ulang tahun kali ini, Shifu akan mengajarkan satu metode yang bisa meningkatkan kemampuan dengan cepat. Sayangnya kita cuma kasih hadiah ini, mungkin kita gak bakal dapat metode Pure Yuan. Aku lihat. Kali ini pasti milik kakak Tianming. Kuil Kingshan kami adalah satu-satunya sekte dari dunia abadi yang ada di dunia fana. Semua murid berpotensi menjadi abadi. Tapi kakak Tianming menggunakan nama Kuil Kingshan untuk melakukan hal buruk karena dia membawakan harta untuk guru. Guru setengah membiarkannya. Sungguh pilih kasih. Tak ada cara lain, hanya kakak Tianming memenangkan hati guru. Kakak, jika kamu bisa menemukan harta terkuat di dunia ini dan berikan pada guru. Di mana aku bisa menemukan harta berharga kekuatan abadi tinggi? Kak, akhirnya kamu Ziki, Beliapa? habiskan 30 juta. Besok ultah 100 tahun Shifu. Kalau tidak kasih hadiah yang layak memelukkan keluarga lu kita. Jadi beli pedang ini. Nggak ada uang untuk hidup lagi. Di kartu ini ada 10 kalau Terima kasih, Kak. Oh iya, Kak. Bagaimana kabar kesehatan kakek? aku butuh bantuanmu cari 2 orang lagi. Carry siapa? Seorang pria dan seorang gadis kecil. Ayah dan anak, prianya bernama Wu Haidong. Cari mereka buat apa? Mereka pakai obat sembuhin penyakit kakek. Badan kakek sekarang kayak umur 30. 30. Penyakit kakek adalah sesuatu yang ahli terbaik dunia tak bisa mengatasi. Mereka pergi tanpa meminta imbalan. Kakek berkata harus menemukan penyelamat dan berterima. Jangan khawatir, aku akan melakukan. Masih ada urusan di perusahaan, aku akan pergi dulu. Kakekmu lumpuh bertahun-tahun, dan dia benar-benar sembuh. Siapa mereka berdua? Mereka adalah penyelamat keluarga lu. Jangan khawatir, kita tidak akan memperlakukan mereka dengan buruk. Sekre. Yang paling penting adalah hadiah AP yang akan kita berikan kepada guru. Kalian mau apa? Kami punya barang berharga untuk dijual. Apa itu? Wah, energi spiritualnya besar sekali. Kami punya barang berharga untuk dijual. Barang berharga. Apa ini sampah? Minggir-minggir. Bos, lihat baik-baik. Ini adalah barang suci dari 3 dunia. Barang suci 3 dunia, selembar plastik, menganggap aku bodoh ya? Kalian berdua cepat keluar. Yang gan masuk. Kalau tidak aku akan marah. Memang terlalu mirip plastik, siapa yang mau beli? Aku beli. Kakak, kamu beli plastik ini untuk apa? Aku baca kitab suci dari guru. Inilah by Long Xinglin. Aku merasakan kekuatan spiritual besar, pasti benar. Berapa harga benda ini? Dia menginginkannya. Coba mulai dengan 10 juta dulu. 10 miliar. 10 miliar. Kok sedikit ya? Tambah 5 miliar lagi. Tambah 5 miliar lagi. Ganteng, aku bisa bayar segini. Tolong jual padaku. Kamu mau beli ini dengan 15 miliar? 15 miliar. Iya. Papa, kan ku bilang ini harta karun. Bayar sekarang. Ada 10 juta sisanya aku transfer besok. Bisa Tidak bisa. Harus 15 miliar, baru kita jual. Barang bernilai 15 miliar. Wanita ini mungkin gila. Saya pikir 10 juta cukup, kita lakukan. Ayah, percayalah padaku. Ini benar-benar harta paling berharga di seluruh dunia. 15 miliar pun kamu rugi. Kak, kalau tidak ada 15 miliar, kita cari pembeli lain. Tunggu sebentar. Bagaimana kalau aku gadaikan ke kalian? Besok datang ke kuil Kingshan. Saat itu, 1 tangan uang, 1 tangan barang. Kakak, gedaikan Qingshan token kepada mereka. Ini adalah harta paling berharga, kalau hilang, akan dihukum berat. Kamu tahu apa sih? Selama ada White Dragon Secret Lin, guru tidak hanya tidak akan menghukumku, mungkin bahkan akan menobatkanku sebagai murid utama. Token Kingshan ini adalah harta para pencari keabadian, bisa digadaikan ke kita. Sepertinya dia bukan penipu. Ini lagi apa? Ini mahal tidak? Baiklah Kak, aku percaya padamu. Kita ketemu besok. Pastikan dikirim sebelum jam 7 besok. Aku siapkan uangnya sekarang. Tidak masalah. Aku pamit.
Papa, besok kita punya 1,5 miliar. Iya, ayo pergi. Guru. Ini hewan suci kelinci giok Dewi E. Tidak tahu apakah Anda puas? Puas, gurumu sangat puas. Tianming, bagaimana? Kamu memang muridku yang paling berbakat. Hewan suci yang kamu bawa kali ini bisa meningkatkan kekuatan gurumu. 500 tahun kamu tak tergantikan. Guru 100 tahun, murid-murid. Guru agar segera jadi dewa. Akan berusaha sebaik mungkin. Tidak seperti beberapa orang. Membawa benda-benda sembarangan. Benar-benar tidak tulus. Zixiao, mana hadiahmu untuk gurumu? Pedang indah ini. Mungkin tidak seberharga kelinci giok milik kakak Tianming, tapi kami dan adik kecil mencarinya selama hampir sebulan di kota Su. Adik Ziqiu, apakah ini harta yang kamu habiskan sebulan untuk mencarinya? Bukankah ini hanya pedang patah yang rusak? Jika bukan karena keluarga Liu yang membiayai renovasi kuil Kingshan, saya tidak akan menerima murid seperti kamu yang tidak berbakat. Guru. Hari ulang tahun 100 tahun adalah hari penting, tapi dia membawa pedang patah. Ini tidak tahu sopan santun. Orang seperti ini tidak layak tinggal di kuil Kingshan. Kakek Tianming. Aku tidak mau ikut campur. Kau sengaja merusak pedang. Mencoba mengusirku dari pemandangan, kau benar-benar terlalu rendah. Jelas kamu yang salah, tapi menolak mengakuinya. Bahkan berani mencari guru. Orang seperti ini sebaiknya cepat diusir. Baiklah. Hari ini, aku mengeluarkanmu dari perguruan, serahkan kartu Kingshan. Kartu Kingshan. Jangan-jangan kamu kehilangan kartu Kingshan, kan? Aku memberikannya kepada orang lain. Tukar hadiah berharga untuk ulang tahun guru. Beraninnya kau. Ordo Gunung Hiau adalah akar klan kita. Beraninnya kau memberikannya kepada orang lain? Guru. Harta karun kuat. Penjual mengirim, kau puas. Guru. Dia berjuang untuk bertahan hidup. Menurut aturan sekolah, siapapun yang kehilangan perintah pun harus segera dieksekusi. Baiklah. Kalau kamu tidak menghormati yang lebih tua, Jean Salakan Guru Jika Tidak Berbelakazian. Tunggu sebentar. Hebat, akhirnya kalian datang. Kakak, kembalikan tokenmu. Terima kasih. Bagaimana? Uangnya sudah siap? 15 miliar ada di kartu. 10 juta kemarin untuk biaya pengiriman. Kalau begitu, aku terima dengan senang hati. Petit Long Shenglin. Benar, ini adalah hadiah ulang tahun untuk guru. Zixiao, kamu berhasil menemukan benda suci dari 3 dunia. Kamu memang murid terbaikku. Putih Long Shenglin legendaris, harta paling berharga dari 3 dunia. Bagaimana mendapatkannya? Tunggu sebentar. Ini tidak mungkin putih Long Shenglin. Guru. Bai Long Shenglin adalah harta karun tertinggi di dunia dewa. Bagaimana mereka bisa punya ya? Menurutku, Junior Sister kita. tertipu oleh penipu ini. Apayang Dikatakan Tianming Jugamazu Kakal. 3 dunia telah mencari Bai Long Shenglin selama ribuan tahun. Bagaimana kamu menemukannya? Kalau aku bilang, bukankah itu akan mengekspos lokasi Bailong? Orang jahat pasti akan menyakitinya. Aku mengerti. Kalian. Komplotan penipu dibawa oleh Liu Ziqiu untuk membuat sandiwara di pesta 100 tahun Shifu. Untuk menipu Shifu. Shifu, saya tidak melakukan. Orang-orang, tangkap mereka untukku. Camille Bucamp-Pénipu, Ini Benard Bel en Chanlin. Apa ini? Berani-beraninya mengaku sebagai Bai Long Shenlin. Apa kau pikir semua orang di kuil Kingshan ini bodoh? Tidak punya mata tajam, berani merusak harta surga. Kamu tidak layak jadi praktisi ke... Gadis bau, kamu bilang apa? Kamu. Ternyata bisa pakai sihir. Anakku putri surga, berani-berani menghina dia. Sudah bosan hidup ya? Putri surga?
Berani sekali. Putri surga itu dewi dari 3 dunia. Bagaimana mungkin anaknya bisa sembarangan turun ke dunia? Berani kau mengaku jadi anak suci, tidak ingin hidup? Kalian ini cuma udang busuk. Beneran pikir gampang bully aku? Aku panggil ibu, nanti kalian semua kena hukum. Anak iblis ya. Bisa sedikit sihir. Tapi mulut seenaknya. Bicara, siapa kamu sebenarnya? Dia itu siluman. Kakak Tianming. Mereka lah orangnya. Pakai sihir jahat menyakiti, hampir. Wu Haidong itu cuma kurir yang setelah aku putus sama dia nggak terima. Ja, die pakai monster kecil ini buat balas dendam kita. Wu Haidong. Seorang pria sama seorang gadis kecil. Pasangan ayah dan anak. Pria itu namanya Wu Haidong. Seorang pria. Sama seorang gadis kecil. Cepat. Telepon kakakku. Omong kosong. Jelas kamu bohongi duitku, kerjasama dengan makhluk ini. Aku belum hitung sama kamu, berani bertindak duluan. Jangan percaya. Jika dia anak suci, mengapa dia menggunakan taktik kotor? Putriku bukan monster, kau yang pantas mendapatkannya. Jika Anda menggunakan sihir, Anda adalah monster, dan saya akan melakukan sesuatu hari ini. Aku akan melakukan hal yang benar hari ini. Peri pedang junior ingin menyakitiku? Berani Nyako. Jaring petir ini harta karun dari kakek, bisa membatasi semua kekuatan sihir. Anak iblis, kau tak bisa lepas dari jaring petirku. Guru Daoi. Cepat bunuh dia. Oke. Jangan. Jangan sakiti anakku. Oh ya. Oh ya. Oh ya. Ayah, ayah. Oh ya. Oh ya. Ini bisa mendatangkan hukuman dari langit. Kekuatan sihir siluman ini begitu kuat. Selama aku minum darahnya, aku bisa menambah 100 tahun kekuatan. Maka aku akan lebih dekat menjadi abadi. Siluman, bersiaplah. Tunggu sebentar, Tianming. Dia bisa mendatangkan hukuman dari langit. Kamu tidak bisa membunuhnya. Jika aku tidak membunuhnya, bagaimana kamu abadi? Jika kamu tidak abadi, kapan King San Guan jadi milikku? Camus. Monster. Prepare to die. Weit am Moment. This child saved my Lu family. Let's see who dares to touch her. Qingshan sect is a place of cultivation, but attacking a child like this, unworthy of being immortals, Liu Zhenfeng. In suching, you can do as you please, but this is Qingshan sect. What right do you have to speak? Itu benar, monster ini juga diundang oleh keluarga Liu. Menurut pendapatku, keluarga Liu dan monster ini bersekongkol dan harus mati bersama. Jalong masih ingin memukul. Tuan Zhang, ini adalah tempat keabadian, tapi kau harus kembali ke Suzhou, bukan? Guru Liu, kau tahu ini adalah tempat yang penting bagi para makhluk abadi, jadi aku sarankan kau untuk tidak ikut campur. Atau yang lain. Jangan salahkan aku tidak memberikan wajah keluarga Liu. Dewa seharusnya melindungi orang-orang. Tapi sekarang kau meracuni anak. Kau tidak pantas mempraktekkan keabadian. Dia adalah anak iblis. Aku bisa membunuhnya jika dia iblis. Bagaimana kau bilang dia Kalau begitu biarkan aku menghajarnya, dan kita akan tahu apakah dia iblis atau bukan. ZQ, kau tidak apa-apa? Kau adalah murid dari kuil Gunung Hijau. Beraninya kau menolong iblis? Kau pantas mati. Beraninya kau menggertak putriku. Jaring langit guntur ini sebenarnya rusak. Monster. Berani menghancurkan harta karun dari dewa, kau melanggar hukum surga, sekarang akan mati. Ibu, c'est la Matkan Aya. Para dewa telah memberimu kekuatan.
Beraninya kau melakukan ini pada manusia. Waktunya membersihkan tindakan di Castle Peak. Kurir yang pergi ke sana. Pantas mati. Ayah, kamu bangun. Aku masih hidup. Ibu yang menyelamatkanmu. Istriku hebat sekali. Kekuatan monster ini lebih kuat. Aku membunuh mereka, mengeluarkan darah dan tulangnya. Dibuat jadi obat, aku bisa jadi dewa. Buat aku jadi obat. Kamu punya kemampuan itu. Ini tempat dilindungi dewa di King Sanguan. Berani Berbua Onar di sini, Anja Matia. Semua murid King Shangwan, bantu aku bunuh dua monster ini. Hati-hati, istriku. APA ini? Terima kasih kepada Dewi yang telah menyelamatkan cucu saya. Saya yang tak bisa melihat dan menyinggung putra suci, mohon maaf dan belas kasihan dari Dewi. Dewi tidak percaya. Benar. Ini pasti monster. Kakak Tianming mana? Kakak Tianming pergi kemana? Dia tidak pantas, jadi aku usir dia dari 3 dunia. Dia jadi debu saja. Mama, Mereka Berdua Jugaja. Ampuni aku, Dewi. Adik kecil, tidak, kakak Dewi, kami tahu kami salah. Hai dong, bantu aku memohon pada kakak Dewi, demi kebersamaan kita dulu. Kamu. Jangan sembarang ngomong. Itu dia. Dia yang menggodaku, memprovokasi antara Haidong. Aku mengagumi Haidong. Daza Bayingan. Brengsek. Hai dong. Kamu jadi nggak tega, ya? Lepasin aku. Sepertinya dia tetap tidak tega. Zhang Jiahao, aku yang menyelamatkan nyawamu. Iya, untung kamu kenal dia sebelumnya. Baiklah, jadi kalian tidak perlu mati. Terima kasih, Suci. Tapi kalian juga tidak bisa lanjut jadi manusia. Kamu suka berselingkuh malu. Jadi, kamu jadi saja ayam. Ternyata lebih baik jadi ayam. Sombong dan tak tahu malu. Kalau begitu, jadilah babi. Daoi tidak membedakan benar salah, membiarkan murid berbuat jahat. Untung segera sadar akan memaafkanmu kali ini. Tapi aku akan mencabut kekuatanmu agar tidak bisa berlatih sampai abadi. Terima kasih atas kasih sayang. Murid King Longguan membantu kejahatan. Tapi kalian juga dibohongi, kalian akan dihukum. 500 tahun ke depan tidak bisa mencapai kesempurnaan. Terima kasih atas belas kasihanmu. Semua mundur. Terima kasih, Putri Suci. Hebat, orang jahat dibereskan Mama. Orang baik bagaimana? Mama harus dapat hadiah. Liu Ziqiu. Kamu orangnya jujur, berani menyelamatkan putriku. Kuberi kekuatan 100 tahun. Kamu sementara kelola King Shanguan. Terima kasih. Jika keluarga Liu berbuat baik, akan kujaga kalian. 500 tahun kaya raya. Terima kasih, Suci. Lalu bagaimana dengan ayah? Kamu ingin hadiah apa? Ayo ayah cepat bicara. Mama bisa beri apa saja untukmu. Aku ingin bersama kalian. Maaf. Hanya itu. Tidak bisa. Kenapa? Aku sudah mengumpulkan mas kawin 15 miliar. Kalau masih kurang, keluarga Liu tambah 10 miliar. Ya. Tambah 20 miliar juga bisa. Apa kamu memang tidak pernah mencintaiku? Tidak pernah berpikir untuk bersama? Kalau tidak pernah mencintaimu, 9 tahun yang lalu, kenapa aku, manusia, peri tak bisa bersama? Kali ini Lele turun. Sudah mengganggu ayah. Dia menyuruh segera pulang. Mulai sekarang. Tidak bisa lagi ke dunia. Bukankah itu artinya? Kita tak akan pernah bertemu lagi. Tidak, aku mau bersama ayah. Baru saja aku punya istri dan anak perempuan, secepat ini. Harus kehilangan mereka. Lele. Mari kita pergi. Aku tidak mau kembali. Lele, Oh ya. Sia Omeng. Kenapa kamu begini padaku?
Anak susi. Ayo jangan main lagi. Kami sudah tidak tahan. Setiap hari di sini membosankan, mainlah denganku. Kenapa main ikan kakek lagi? Hati-hati marah. Dia begitu ke ayah, aku mau. Ayahmu berusaha. Tapi aku rindu ayah. Andai ayah juga ada di sini. Lele, jangan menang. Ayah datang. Kamu nakal lagi ya? Kakekmu mengirimku untuk perjalanan bisnis seminggu. Kenapa kamu nakal? Ayah baru di dunia dewa beberapa bulan, sering pergi, tidak menemani aku bermain. Kalau bukan karena keluarga Liu dan padepokan Kings Han membantu ayahmu berlatih, bagaimana dia jadi dewa dalam bisa datang ke dunia dewa, berkumpul dengan kita? Kakekmu merasa dasar doanya belum stabil, harus lebih banyak berlatih. Jangan ganggu ayah sedang. Sayang, aku pasti berusaha. Hari ini, main sama Lele dengan baik ya. Ayah cinta ibu, nggak cinta Lele. Istri dan putri, dua-duanya aku cinta.